Pelatih Sintayong meminta timnas Indonesia tampil habis-habisan melawan Filipina dalam laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK besok. Melawan Filipina jadi pertandingan krusial bagi timnas Indonesia. Kemenangan akan meloloskan Indonesia ke babak ketiga kualifikasi sekaligus melaju ke putaran final Piala Asia 2027. ST meminta pada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampil habis-habisan lawan Filipina demi meraih kemenangan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengingatkan skuad Garuda untuk tidak memandang remeh Filipina yang sudah tersingkir dari kualifikasi setelah kalah dari Vietnam. 사실 특별하게 상대를 어떤 식으로 분석해야 되겠다 그런 것은 이 자리에서 얘기할 수 있는 부분은 아니지만 거의 필리핀 팀을 분석을 끝냈기 때문에 그렇게 걱정 안 하셔도 됩니다. Sementara pelatih Filipina Tom Saintfiet memberi perhatian khusus pada Tom Hai, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Menurut Tom, 3 nama tersebut memberikan pengaruh positif untuk timnas Indonesia. Kendati begitu, pelatih Filipina tidak akan mengesampingkan kualitas pemain timnas Indonesia lainnya. They have a mixture of experienced players like Thomas Hai, but they have also a lot of skills up front, wings, Patinama, Walsh, so many good players in different positions. And I expect the first 20 minutes that they're gonna push us and try to score that opening goals. Timnas Indonesia mendapat amunisi baru saat lawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda kemungkinan besar akan diperkuat Calvin Verdong setelah selesainya proses peralihan dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI. Kehadiran Verdong tak hanya menambah lagi kekuatan lini belakang timnas, tapi juga membuat persaingan sehat terjadi bagi para pemain yang ingin membela Garuda. Calvin sudah semuanya, dan dia besok insya Allah pasti akan diberikan kesempatan. Ada 3 syarat yang bisa mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi jika menang lawan Filipina. Kedua, timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi jika imbang melawan Filipina dan Vietnam tidak menang lawan Irak. Ketiga, timnas akan lolos ke putaran ketiga jika Indonesia kalah dari Filipina dan Vietnam juga kalah dari Irak. Laga Indonesia lawan Filipina akan tersaji pada babak kedua lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta besok. Pelatih Sintayong diprediksi akan menurunkan skuad terbaik dengan skema 3-4-3. Posisi penjaga gawang kemungkinan masih diisi Hernando Ari, di belakang ada nama Calvin Verdong yang diprediksi akan tampil sejak awal untuk mengawal pertahanan skuad Garuda. Calvin akan bahu-membahu dengan Jai Ijes dan Justin Hubner. Barisan tengah kemungkinan akan diisi Sandy Walsh, Nathan Choaon, Shane Patinama, dan Tom Hai. Sementara di depan, ST kemungkinan akan menurunkan Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Jai Ijes bakal menjadi benteng kokoh di lini belakang skuad Garuda. Pemain ini baru saja membawa klubnya Venezia promosi ke Serie A Italia. Nama lain yang jadi andalan timnas Indonesia adalah Nathan Choaon. Pemain ini sudah 3 kali membela timnas senior. Dia juga membawa skuad Garuda Muda menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Kemudian ada sosok Rafael Struijk, namanya jadi perhatian saat mencetak 2 gol gawang Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Bagaimana peluang timnas Indonesia dalam laga melawan Filipina besok? Kami akan membahasnya saudara bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat petang, Bungkus. Selamat sore, Ibrahim. Bungkus, besok jadi pertandingan krusial bagi timnas. Kira-kira catatan Anda apa dan apa yang harus dipersiapkan oleh timnas kita?
Iya, yang pertama saya berharap tim ini lepas dari tekanan psikologis sesudah kemarin kalah dengan cara yang cukup menyakitkan ya. Ini yang pertama menjadi tugas pelatih itu memulihkan kepercayaan diri dan mental pemain dan mudah-mudahan waktu 3 hari yang dilalui ini bisa memulihkan keadaan mereka. Yang kedua, saya berharap di pertandingan besok melawan Filipina, tim fokus ke pertandingan ya. Jadi jangan memikirkan pertandingan di tempat lain di mana Vietnam bertandang ke kandang Irak di Basra. Jadi jangan pedulikan apakah di sana nanti Vietnam kalah, menang, imbang. Jangan pedulikan itu, tapi fokus bagaimana kita bermain bagus, mengalahkan Filipina di kandang kita. Itu yang paling penting. Oke, dengan kondisi kemarin lawan Irak, akan sulit nggak sih untuk membangun kembali mental skuad Garuda ini, Bungkus? Karena ini kan Iya, ditunggu juga nih penentuan laga esok tuh. Iya, sebetulnya tekanan kali ini agak sedikit longgar ya, karena tekanan terberat itu memang ketika publik terlalu berharap kita bisa mengalahkan Irak, karena ekspektasinya cukup tinggi sesudah tim ini tampil baik di beberapa laga terakhir, termasuk 2 kemenangan lawan Vietnam, seolah-olah lawan Irak tuh akan menang juga. Padahal Irak tuh peringkatnya jauh di atas kita, dan itu membuat pemain-pemain agak sedikit tertekan, yang membuat mereka kemudian tampil agak kurang lepas ketika melawan Irak ya. Nah, Filipina ini memang peringkatnya juga masih cukup bagus ya dibanding kita, tapi secara permainan jelas beda dengan Irak. Kita sudah melihat bagaimana Irak 2 kali mengalahkan Filipina dalam pertandingan kandang maupun tandang, dan itu saya pikir bisa menjadi ukuran bahwa kita juga bisa mengalahkan Filipina seandainya kita bermain minimal dengan standar yang sama seperti ketika babak pertama menghadapi Irak di laga terakhir kemarin. Babak pertama eh, tampil impresif, tapi babak kedua sedikit menurun. Ini artinya fisik yang harus dibenahi di skuad Garuda. Iya, ini memang jadi semacam bumerang bagi kita ya, ketika kita memilih bermain di laga sore hari, bukannya di malam. Itu bukan hanya pemain Irak yang terkuras tenaganya, pemain kita juga terkuras tenaganya, karena beberapa pemain andalan kita kebetulan berasal dari Eropa, dan aklimatisasi tampaknya belum maksimal ya. Sehingga kita melihat di babak kedua, Tom Hai agak menurun, Jordi Amat juga agak menurun, beberapa pemain lain juga agak menurun. Dan itu yang membuat kita di babak kedua bermain tidak sebagus di babak pertama. Ditambah ada sejumlah situasi yang kurang menguntungkan, kena kartu merah, kesalahan dibuat sendiri oleh penjaga gawang. Itu semua berkonsekuensi terhadap kekalahan kita. Tapi sekali lagi lupakan yang kemarin, kita fokus ke pertandingan lawan Filipina. Kalau Anda tadi singgung aklimatisasi, kemudian juga ada adaptasi, bagaimana dengan Calvin Verdong? Apakah ini memungkinkan untuk diturunkan esok hari? Dia sudah berada di sini kan kurang lebih sama dengan pemain-pemain yang lain, meskipun di laga pertama dia belum main. Dan jangan lupa Verdong ini kondisinya cukup bagus karena musim kemarin dia bermain di Liga Belanda bersama Nek Nijmegen itu 34 kali sepanjang musim. Jadi ini mainnya konsisten dari pekan ke pekan. Ini bukan pemain yang hanya main sesekali, bukan pemain yang hanya main 15 menit, 30 menit, tapi pemain yang rutin bermain secara reguler sebagai bek kiri andalan klubnya di Liga Belanda. Jadi kalau saya pikir saya tidak akan ragu memainkan Verdong ya, seandainya memang dia dianggap tepat untuk pertandingan ini, saya tidak akan ragu dari segi aklimatisasi maupun dari segi pengenalan terhadap situasi maupun kerjasama tim, karena ini pemain yang sudah teruji, sudah reguler bermain dari pekan ke pekan di Liga Belanda. Oke, jadi mungkin kemungkinan besar nih bisa turun Verdong dan juga J.I. Jess untuk benteng Garuda. Kalau Jaijes hampir pasti dia harus main ya, karena kemarin pun sebetulnya saya pikir Sintayong mungkin akan memainkan dia di akhir pertandingan kalau tidak ada insiden kartu merah ya. Tapi karena kemarin kena kartu merah, jadi mau nggak mau dia tidak berspekulasi memainkan pemain yang penting sekali perannya di laga terakhir ini. Kita butuh kehadiran Ijes untuk memastikan tim bermain lebih solid, terutama di lini pertahanan, tidak ada kesalahan-kesalahan yang berisiko menggagalkan peluang kita lolos ke putaran ketiga. Ijes ini pemain yang mainnya rapih ya, usia masih muda, postur meyakinkan, dan mainnya rapih, jarang bikin kesalahan. Dan itu yang dibutuhkan tim saat ini untuk memastikan lawan Filipina kita tidak lagi ada kesalahan-kesalahan elementer seperti di laga sebelumnya. Saya yakin di pertandingan ini Ijes akan menjadi jenderal di lini pertahanan ya, dampingi Rizky Ridho atau ada Sandy Walsh atau Justin Hubner. Pilihannya saya pikir tergantung kepada taktik Sintayong, apakah mau main full ofensif atau bermain lebih konservatif. Kalau main full ofensif mungkin di kanan bisa ditempati oleh Sandy Walsh, di kiri ada Rizky Ridho, Justin didorong lebih ke tengah berduet dengan Tom Hai, dan di kanan ditempati oleh pemain yang agresif, yang pergerakannya lebih mobile, lebih agresif, Yaakob Sayuri atau Asnawi. Oke, ini yang juga kemarin disorot, Hernando sempat blunder lawan Irak. Iya. Ini bagaimana nanti
karena posisinya krusial penjaga gawang, memulihkan mentalnya itu seperti apa sih, Bungkus? Iya, Biasanya. iya. Manajer tim kan tadi sudah mengatakan bahwa Hernando maupun pemain yang lain sudah pulih ya. Tapi kalau saya secara pribadi sebetulnya perlu memberikan semacam kesempatan istirahat bagi Hernando, sekaligus perlu memberi kesempatan kepada Nadeo untuk mendapatkan kesempatan bermain lagi di dalam tim. Kalau pelatih biasanya pelatih melihat situasi sekarang semacam ini sebagai momentum ya, momentum untuk memberikan semacam dorongan kepada pemain yang sebelumnya sempat terlupakan untuk mendapatkan kesempatan dan kembali mendapatkan tempatnya. Nadeo kan dulu kiper utama ya, sebelum kemudian digantikan oleh Hernando. Nadeo sudah agak lama terlupakan, saya pikir ini saatnya Nadeo mendapat kesempatan lagi untuk menjadi andalan di bawah Mister Gawang. Oke, Bungkus, kalau lihat peta kekuatan Filipina, bagaimana sih Anda membacanya? Karena banyak juga naturalisasi dari Filipina ini, Bungkus. Iya, memang banyak sekali pemain naturalisasi ya. Pemain lokal di timnas Filipina saat ini hanya 6 orang. Sama dengan pemain mereka yang bermain di Liga Indonesia, di Liga 1. Selebihnya adalah pemain yang bermain di Kuala Lumpur, bermain di Thailand, bermain di Amerika Serikat, bermain di Eropa. Tapi faktanya adalah membangun tim hanya mengandalkan pemain asing itu juga bukan hal yang mudah. Jadi keliru juga kalau dibilang naturalisasi membuat sebuah tim jadi semakin kuat. Enggak juga, ini Filipina contohnya. Mereka banyak mengambil pemain tapi juga harus butuh waktu sangat lama untuk membuat tim ini lebih kuat. 6 laga terakhir mereka itu hanya sekali main imbang dan 5 kali kalah. Sekali-kalinya imbang ya lawan Indonesia. Makanya Indonesia perlu hati-hati juga lawan Filipina. Meskipun Filipina di laga terakhir juga tidak bisa berbuat banyak ketika menghadapi Irak ya. Menghadapi Vietnam pun kemarin kalah juga. Kita doakan besok ada hasil positif, Indonesia Amin. bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Terima kasih Bungkus untuk pandangan Anda di program Kompas Petang sore hari ini. Saudara, tim kuasa hukum Saka Tata mendatangi Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengambil salinan